Om Swastiastu, halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai konsep dasar, prinsip operasi, serta manfaat penggunaan register PISO dan PIPO dengan beranggotakan saya sendiri Gunggung Samuel Bantobing dengan NIM akhiran 087, lalu ada Muhammad Riki Hidayat dengan NIM akhiran 090, selanjutnya ada Dia Arufata dengan NIM akhiran 099, dan yang terakhir ada Made Krishna Davajanata dengan NIM akhiran 112. Dalam perkembangan sistem digital, pengolahan dan penyimpanan data menjadi aspek yang sangat penting. Kemampuan untuk mengonversi format data dan mengelolanya secara efisien merupakan sebuah keharusan dalam berbagai aplikasi, mulai dari komunikasi digital hingga sistem kendali industri. Salah satu solusi untuk kebutuhan ini adalah penggunaan register geser. Register geser merupakan rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan data binar. Di antara berbagai jenis register geser yang ada, PISO dan PIPO memiliki peranan yang sangat signifikan. Register PISO atau Parallel In Serial Out digunakan untuk mengubah data paralel menjadi serial yang sangat diperlukan dalam transmisi data melalui jalur komunikasi dengan bandwidth terbatas. Sementara itu, register PIPO atau Parallel In Parallel Out memungkinkan pengelolaan data secara paralel sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dalam transfer data internal. Penerapan register PISO dan PIPO tidak hanya membantu dalam mengonversi format data, namun juga meningkatkan efisiensi proses transfer data dalam sistem digital. Misalnya, PISO digunakan pada perangkat seperti encoder dan protokol komunikasi serial, sedangkan PIPO sering digunakan dalam pengolahan memori serta prosesor. Oleh karena itu, memahami prinsip kerja, desain, dan aplikasi dari register PISO dan PIPO menjadi penting dalam mendukung implementasi teknologi digital yang semakin kompleks. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dasar, konsepnya, serta prinsip operasi dan manfaat penggunaan register PISO dan PIPO dalam berbagai aplikasi. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Dia Arufata dengan akhiran NIM 099. Izin melanjutkan di bagian bab selanjutnya, yakni di bagian pembahasan terkait dengan register. Definisi dari register adalah rangkaian yang digunakan untuk menyimpan beberapa bit data di dalamnya. Flip-flop merupakan memori 1 bit, sehingga untuk membuat register yang lebih dari 1 bit diperlukan elemen-elemen yang terdiri dari beberapa flip-flop di dalamnya. Baik, yang kedua merupakan pengertian dari register geser, merupakan suatu kelompok flip-flop yang dihubungkan dalam satu rantai sehingga output flip-flop menjadi input dari flip-flop selanjutnya. Semua flip-flop dikendalikan dengan clock pada umumnya, dan semuanya meset atau reset dengan simultan. Baik, saya Krishna Dava dengan NIM belakang 112 akan menjelaskan tentang jenis-jenis register geser. Nah, jenis itu ada 2. Jadi jenis yang pertama adalah PISO atau Parallel In Serial Out. Jadi PISO adalah jenis register geser yang memungkinkan data dimasukkan secara paralel dan dikeluarkan secara serial. Data paralel berarti beberapa bit dimuat secara bersama ke dalam masing-masing flip-flop dengan register, sementara data serial dikeluarkan satu persatu sesuai dengan sinyal clock. Nah, prinsip kerjanya adalah model paralel, data dimuat secara simultan ke flip-flop melalui jalur paralel. Terus model serial, setelah data diinput, sinyal kontrol mengaktifkan pergeseran data. Data flip-flop paling signifikan atau MSB dikeluarkan pertama kali, diikuti oleh bit berikutnya hingga bit paling tidak signifikan atau LSB. Nah, yang kedua itu ada PIPO atau Parallel In Parallel Out. Jadi PIPO adalah jenis register geser yang memungkinkan data dimasukkan secara paralel dan dikeluarkan secara paralel juga. Setiap flip-flop dalam register menerima data input secara langsung dan output dari setiap flip-flop tersedia secara simultan. Prinsip kerjanya adalah input paralel. Jadi semua bit data dimasukkan sekaligus ke flip-flop pada suatu siklus clock. Lalu output paralel, semua bit data yang disimpan tersedia secara langsung pada output flip-flop tanpa perlu pergeseran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Muhammad Riki Hidayat dengan NIM akhir 090 akan mendemonstrasikan tentang PIPO dan PISO. Baik, di sini kita punya rangkaian PIPO atau Parallel In Serial Out. Di sini kita memiliki input berupa rangkaian paralel, yaitu ada D0, D1, D2, dan D3. Sedangkan outputnya berupa rangkaian seri, yaitu bisa dilihat di depan. Di sini kita memiliki clock yang berfungsi untuk men-trigger terjadinya perubahan. Di sini juga kita memiliki shift
overload ini berfungsi untuk merubah modenya. Jika kita mengubahnya mode load, maka uh, nilai dari flip-flop yang ada di bawah ini akan sama dengan inputannya. Semisal di sini D2 inputannya 0, maka flip-flop yang ada di sini yaitu flip-flop 2 akan berupa 0. Jika kita memasukkan input 1, maka flip-flop di sini berupa 1. Jika kita mengubahnya ke mode shape atau berubah, change, maka dia akan menggeser nilai-nilainya seperti bisa dilihat seperti sebelumnya. Di sini kita awalnya 1 0 1 0. Jika kita menyalakan untuk menggesernya, maka dia akan bergeser 1 0 1 0 1. Selanjutnya ada rangkaian typo atau parallel in, parallel out. Nah, jika kita di depan, parallel out itu memiliki input dan output yang terpisah. Inputan yang terpisah serta outputnya terpisah. Jadi output yang akan dihasilkan akan berupa dengan inputannya. Tetapi di sini ada tambahan yaitu clear. Clear ini berfungsi jika kita mengaktifkannya, maka akan mereset nilai dari flip sendiri. Jika kita nyalakan, maka akan menjadi 0. Jadi apapun inputannya, jika clearnya nyala, dia akan menjadi 0. Jika kita merubah inputannya misal D2, maka dia akan mengikuti inputannya. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah register PISO yaitu parallel serial out dan PIPO yaitu parallel in parallel out merupakan bagian penting dari sistem digital, terutama dalam manajemen data biner. PISO digunakan untuk mengubah data yang dimasukkan secara paralel menjadi data serial yang sangat berguna dalam aplikasi seperti transfer data melalui jalur komunikasi yang memiliki bandwidth terbatas. Proses ini memungkinkan efisiensi pengguna jalur komunikasi dengan mengorbankan waktu transfer yang lebih lama. PIPO memungkinkan data dimasukkan dan dikeluarkan secara paralel sehingga memberikan kecepatan tinggi dalam pengolahan data transfer. PIPO sangat cocok untuk aplikasi internal seperti prosesor dan sistem memori. Keduanya mendukung efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Dengan PISO lebih menekankan pada penghematan jalur komunikasi, sementara PIPO fokus pada kecepatan transfer data secara simultan. Pemahaman tentang prinsip kerja dan aplikasi kedua jenis sensor ini sangat penting untuk mendukung implementasi teknologi yang semakin kompleks. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.